Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi sejarah peminatan tentang Kerajaan Makassar. Sebelumnya, saya Rifa Olivia selaku pembicara pertama akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Putri Urbila absen 29, Rahayu Dwi Septiani absen 30, Raihan Torik Ramadan absen 31, dan saya Rifa Olivia absen 32. Yang pertama, saya akan menjelaskan awal berdirinya Kerajaan Makassar atau yang biasa disebut juga Kerajaan Goa. Pada awal abad ke-13 Masehi, masyarakat Kerajaan Makassar menganut kepercayaan animisme. Animisme merupakan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dalam kepercayaan animisme, arwah leluhur yang telah meninggal diyakini memiliki kekuatan spiritual yang dapat memengaruhi kehidupan. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Makassar menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Perlahan tapi pasti, ajaran Islam pun mulai bersemi di daerah kekuasaan Kerajaan Makassar dan menarik masyarakat setempat untuk mengikuti ajaran Islam tersebut. Penguasa Kerajaan Makassar pertama yang memeluk Islam adalah I Mangarangi Daengman Rabia atau Sultan Alauddin. Beliau adalah Raja Goa ke-14. Pada tahun 1605 Masehi, Islam menjadi agama resmi di Kesultanan Goa. Setelah Sultan Alauddin wafat, maka tahta Kesultanan Goa diduduki oleh I Manutangi Daeng Matola atau Sultan Malikus Said. Setelah Sultan Malikus Said wafat pada tahun 1653, I Malombasih Daeng Matawang putranya menggantikan kedudukan beliau. Setelah dinobatkan menjadi raja, kemudian dia mendapat gelar Sultan Hasanuddin. Beliau memerintah sejak 1653 hingga 1669. Selanjutnya, sistem pemerintahan Kerajaan Makassar. Pemegang kekuasaan tertinggi di Kerajaan Goa adalah Sultan. Sultan dianggap sebagai pemimpinnya ya. Kemudian ada Pabicara Buta. Pabicara Buta merupakan jabatan tertinggi di bawah Sultan yang merupakan Patih Mangkubumi atau semacam Perdana Menteri. Pabicara Buta dibantu oleh dua pejabat yang ada di bawahnya, yaitu Tumai Lalang Motawa dan Tumai Lalang Malolo. Tumai Lalang Motawa bertugas mengatur hubungan kekuasaan antara vasal-vasal Goa dan menyampaikan setiap perintah Sultan kepada raja bawahan. Dan Tumai Lalang Malolo bertugas menyelenggarakan urusan istana, menyalurkan aspirasi rakyat kepada Sultan, dan bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Tumaka Jadangan. Tumaka Jadangan merupakan pejabat yang menjaga keamanan kerajaan. Dan yang terakhir ada Syah Bandar. Syah Bandar adalah pejabat yang mengatur dan mengawasi perdagangan yang ada di Kerajaan Goa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Goa. Kerajaan Makassar atau Kerajaan Goa merupakan kerajaan maritim yang berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Selain karena ditunjang oleh letak yang strategis, juga karena kerajaan ini memiliki pelabuhan yang baik serta didukung oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, yang menyebabkan banyaknya pedagang yang pindah ke Indonesia bagian timur. Kerajaan Goa juga aktif melakukan hubungan persahabatan dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Selain itu, kerajaan ini juga secara aktif melakukan hubungan dagang di Semenanjung Malay dan juga dengan pedagang India dan Gujarat. Dan hal tersebut ternyata sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ada di Kerajaan Goa. Lapisan sosial di Kerajaan Goa. 1. Anakaraing, yaitu gelar untuk keturunan raja dan kerabat-kerabatnya. 2. Tomara Deka, yaitu julukan untuk golongan masyarakat biasa. 3. Matoa, yaitu julukan untuk kepala kampung. 4. Saring atau perenung, yaitu julukan untuk dua orang pejabat pembantu Matoa atau kepala kampung. 5. Wanua, adalah pimpinan dari kumpulan kampung. 6. Arung atau Galarang, yaitu julukan untuk pemimpin Wanua.
Kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Goa. Dalam bidang sastra, kitab Prapang, permainan tradisional, tarian Macarena. Dalam bidang arsitektur, Kerajaan Makassar mengembangkan seni bangunan masjid, keraton, dan makam raja. Masa kejayaan Kerajaan Makassar. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Makassar menjadi gemilang, majunya perdagangan dan melakukan ekspansi. Kerajaan yang berhasil dikuasai Makassar di Sulawesi Selatan adalah Lau, Wajo, Sopeng, dan Bone. Sultan Hasanuddin berniat menguasai jalur perdagangan Indonesia bagian timur, sehingga harus menghadapi VOC sebelum menguasai Maluku yang kaya akan lada. Keberanian Hasanuddin melawan Belanda menyebabkan ia mendapat julukan ayam jantan dari timur. Masa runtuhnya Kerajaan Makassar. Sepeninggal Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya bernama Napasomba. Sama seperti ayahnya, Sultan ini menentang kehadiran Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Namun, Napasomba gigih pada tekadnya untuk mengusir Belanda dari Makassar. Sikapnya yang keras dan tidak mau bekerja sama dengan alasan Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Makassar. Yang pertama, Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang atau Jupandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama In Manrigau Daeng Bontokaraing Lakeung Tumapa Risikalona. Yang kedua, ada Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Yang ketiga yaitu peninggalan kompleks makam Raja Goa Talo. Makam Raja-Raja Talo adalah sebuah kompleks makam kuno yang dipakai sejak abad 107 sampai dengan abad 109 Masehi. Letaknya di RK 4 lingkungan Talo, Kecamatan Talo, Kota Madia Ujung Pandang. Lokasi makam terletak di pinggir barat muara Sungai Talo atau pada sudut timur laut dalam wilayah Benteng Talo. Yang keempat ada Istana Bala Lampoa. Istana ini terletak di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa yang didirikan oleh Raja Goa ke-35 Imangimpangi Daeng Matutu Karaima Bunionopo Sultan Muhammad Tahir Mahibudin Tumanengari Sungguminasa. Saat ini istana dengan 54 tiang, 6 jendela di sisi kiri ada dan 4 jendela di depan difungsikan sebagai Museum Bala Lampoa yang menyimpan benda-benda kerajaan. Sekian video pembahasan dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.